Antum tahu, kata dia nih, siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Habib Utsman. KUA. Ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Utsman yang pertama kali mencetuskan. Memangnya kami bangsa Indonesia itu bangsa yang bodoh apa? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membantah apa yang disampaikan oleh seorang Khabib. Bukan Habib ya, Khabib. Sebab kalau Habib itu adalah gelar khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan hanya kepada seorang yang mulia di dunia dan akhirat, yaitu Sayyidina wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Habib itu gelar khusus untuk Nabi Muhammad, bukan untuk mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah. Mereka kita sebut aja Khabib. Ya, si Khabib ini saya nggak tahu ini jujur, saya nggak kenal namanya lah. Meskipun bolak-balik nongol di beranda Anda, itu saya nggak tahu namanya, dan saya nggak mau tahu lah, nggak mau tahu siapa itu namanya. Tapi yang perlu kita bantah adalah apa yang dia sampaikan. Begini nih, dia mengatakan bahwa surat nikah itu yang mengarang adalah Habib Utsman. Yang dia maksud barangkali Utsman bin Yahya kan, yang jadi begundalnya atau yang jadi muftinya Belanda ketika menjajah Indonesia. Dia mengatakan begini nih. Antum tahu, kata dia nih, siapa orang yang pertama kali mengusulkan buku nikah di Indonesia? Habib Utsman. KUA. Ente kalau nikah itu punya buku nikah, itu Habib Utsman yang pertama kali mencetuskan. Jadi orang tertib segala macam. Ya walaupun itu nggak wajib secara agama. Di zaman Rasul nggak wajib, yang penting saksi 2 orang. Tapi ngelihat karena manusia mungkin belakangan ini untuk ditertibkan dan lain sebagainya, itu Habib Utsman. Yang sampai sekarang jutaan orang memakai itu, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Habib Utsman itu pengaruhnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, itu dia mengklaim lagi-lagi mengklaim, apa saja diklaim itu ya, sampai buku nikah diklaim bahwa yang pertama kali bikin buku nikah itu adalah Habib Utsman. Wah, luar biasa. Ini kalau kita nerima begitu saja, maka seolah-olah Indonesia itu hanya orang-orang dari kelompok mereka yang berjasa mendirikan Indonesia ini. Sampai tentang buku nikah aja diklaim oleh mereka. Nah, kita lihat fakta sebenarnya. Kita sekarang itu orang sudah nggak bodoh lagi, Beb. Ya, Beb, bisa semuanya dicari, di browsing, cari di Google, udah ketemu siapa sekarang yang pertama kali menggagas, memperkenalkan buku nikah ini. Kita lihat ya, dari data yang tersedia, kita lihat ini. Buku nikah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Raden Saleh Sarip Bustaman. Raden Saleh Sarip Bustaman. Kok bisa jadi Habib Utsman gitu ya? Itu gimana sih ente lu, Beb? Masya Allah, main klaim aja dikiranya orang Indonesia itu bodoh semuanya, dikibulin mudah, dibodoh-bodohin, sehingga kalian mengatakan buku nikah aja harus yang bikin Khabib. Sementara data yang sebenarnya ini saya bacakan sekali lagi. Buku nikah di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Raden Saleh Sarip Bustaman. Raden Saleh Sarip Bustaman, seorang pejabat kolonial, pejabat Belanda ya, pejabat kolonial Belanda dan cendekiawan Jawa. Pada tahun 1846 ia menciptakan sebuah buku catatan yang kemudian dikenal sebagai lembaran perkawinan pertama atau LPP.
Buku ini merupakan catatan perkawinan resmi pertama di Indonesia dan desainnya memberikan dasar untuk format buku nikah yang digunakan secara luas di Indonesia hingga saat ini. Nah, dulu di Allah. Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh si Khabib tadi, bahwa buku nikah itu yang menggagas pertama kali adalah Habib Utsman, itu sudah sangat jelas sebagai sebuah klaim yang bertujuan untuk meniadakan perjuangan bangsa pribumi Nusantara, dan ini adalah area upaya untuk menjegal mereka, untuk menjegal bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia pribumi Nusantara, yang namanya Nusantara itu bukan hanya Jawa, seluruh kepulauan seluruh suku yang ada di Indonesia itu namanya pribumi. Nah, mereka akan berusaha bahwa orang-orang pribumi Nusantara itu tidak ada jasanya sama sekali dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga sampai buku nikah aja diklaim oleh mereka yang membuatnya. Nah, kemudian ada lagi nih, setelah dia mengklaim buku nikah, ternyata dia mengklaim STNK, surat tanda kendaraan bermotor, ya, surat mobil, surat kendaraan mobil, ya. Antum tahu kalau nggak salah STNK mobil tuh Habib Utsman ngusulin. Mobil dibikin surat-surat. Ya. Kir mobil itu Habib Utsman yang ngusulin. Mobil bak di kir tuh itu Habib Utsman yang ngusulin. Dan masih banyak lagi. Surat mobil, surat kendaraan mobil, ya Allah, diklaim juga sebagai hasil dari Habib Utsman. Sekarang kita lihat itu datanya yang sebenarnya. Nah, kita lihat sekarang bukti catatan dari internet. Siapa yang pertama kali menggagas STNK, sedulur TV Al-Wahhab? Kalau benar bahwa yang bikin STNK, yang menggagas STNK pertama kali adalah Khabib Utsman, kita acungi jempol. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dari keterangan catatan yang benar adalah seorang polisi. Penggagas STNK, surat tanda nomor kendaraan, adalah Mayor Purnawirawan Ursinus Elias Medlu. Beliau adalah seorang perwira tinggi kepolisian yang juga dikenal sebagai pencetus BPKB, buku pemilik kendaraan bermotor dan sistem tilang di Indonesia. Nah, itu bukan Khabib, tapi polisi, bro. Lucu kan? Nah, kemudian peran Ursinus Medlu pada saat menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas Mabes Polri menginisiasi pembuatan STNK sebagai upaya untuk menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Ya. Nah, dari sini kita melihat betapa mereka si Khabib itu ingin menguasai dan ingin mengakui bahwa apa saja yang ada di Indonesia itu semuanya adalah jasa dari para Khabib. Kayaknya nanti akan ada klaim-klaim selanjutnya, seperti siapa yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara berak gitu. Ya. Siapa yang mengajari pertama kali cara cebok, itu belum diklaim itu. Siapa yang pertama kali ngajarin bikin rumah limasan di Jawa, itu belum diklaim itu. Masih banyak yang belum diklaim itu Khabib-Khabib. Cobalah nanti semuanya diklaim itu. Siapa yang pertama kali bikin rumah joglo, siapa yang pertama kali bikin rumah Minang, siapa yang pertama kali bikin rumah limasan dan lain sebagainya, itu diklaim aja semuanya. Biar lu itu puas, begitu ya. Biar lu itu puas, Bib. Ya, lihatlah. Jadi sekali lagi, para Khabib-Khabib, ente semuanya jangan main klaim sembarangan begitu saja, segala macam makam diklaim semuanya, kemerdekaan Indonesia, bendera diklaim oleh kalian semuanya. Memangnya kami bangsa Indonesia itu bangsa yang bodoh apa? Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.